ada kebanggaan, bahagian di situ. Karena kalau bicara ekonomi, alhamdulillah Allah udah begitu baik sama saya. Mungkin karena bin saya Haji Wadin Halim gitu kan, jadi ada nilai moralitas juga. Kan Allah ngasih saya di keluarga Haji Wadin Halim, ini mungkin saya pikir ya kayaknya nggak cuma-cuma juga. Maksudnya konsep yang dibangun Pak Wahidin waktu itu dia ngerti ya? Dia ngerti, dia memahami itu. Lagi bersama saya Muhammad Fahmi dan saya Deddy Maksudi dalam program podcast Satelit News. Narasumber kita kali ini calon wali kota, Pak Wakil Wali Kota, nanti kita tanya nih. Bro Fadlin Akbar. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam Bang Fahmi, Bang Deddy. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Sehat-sehat juga ya. Alhamdulillah. Makasih bro udah mau mampir. Dengan senang hati nih malah diundang ke sini podcast. Wah, malah ditunggu-tunggu sebenarnya. Bisa itu. Ini spanduk yang masih beredar masih calon wali kota itu. Itu wali kota apa wakil? Oh iya, spanduk itu ngabisin stok sebenarnya. Stok Stok yang ada. Iya. Karena sebelum ada deklarasi dari Partai Gerindra kemarin, kita masih fokusinnya ke situ. Stok lama itu. Stok lama, iya. Aslinya Valdo Fadlin. Sekarang sudah mengerucutnya F2, Valdo Fadlin. Iya. Fadlin. Jadi bakal calon wakil wali kota. Wakil wali kota untuk saya. Siap. Ini kita terkejut juga sebenarnya ya. Dengan kemunculan wali kota Pak Fadlo Maldini ya. Sebab saya pikir tadinya Bro Fadlin yang wali kota. Nah barangkali bisa flashback cerita dikit tuh kemunculan Bro wali kota ini, calon wali kota ini. Jadi ini mah sifatnya kan komunikasi antar partai aja. Komunikasi antar partai, komunikasi. Lalu saya ketemu dengan Valdo, ngobrol-ngobrol. Asik juga ternyata ini ya. Lagi nyambung kita lah gitu ya. Nyambung, lambat berjalan waktunya juga nggak begitu. Kita menggebu-gebu, santai. Dapat semestrinya. Lagi umurnya sama. Iya. Saya lahir bulan Juni, dia Juli lahirnya. Saya tanggal 7, dia tanggal 9. Jadi lebih tua saya sebulan. Iya. Nah, umurnya sama. 34 tahun. 34. Ya. 90. Jadi dua anak muda yang memang tanpa duga-duga, karena memang Valdo juga belum ada atribut segala macam APK lah yang beredar sebelum-sebelumnya kan. Iya betul. Lalu masuk ke kota Tangerang, muncul sosok Valdo. Ya karena memang kita lihat membangun kota kita ini, kota yang kita cintai juga butuh pengalaman. Selain itu juga butuh tarikan atas juga. Komunikasi yang baik, koordinasi yang baik. Kita tahu bahwa Valdo juga politisi muda level nasional. Dan juga sekarang juga bekerja di Stafsus Menseknek gitu, Seknek ya. Jadi birokrasinya dan juga pengalaman komunikasi politiknya dan exposure-nya juga dapat di situ. Karena kombinasi lokal nasional. Iya, jadi kita butuh tarikan atas juga komunikasi. Misalnya kita masalah pendidikan, masalah kesehatan, atau nanti misalnya kita mau mainin penjara, gitu kan. Iya, kan memang kadang ada program-program di Kota Tangerang tuh yang mesti diputuskan oleh pusat. Iya, harus beriringan bareng. Iya. Jadi selain juga kalau Valdo bicara agamanya bagus. Dia bisa khutbah Jumat. Oh gitu? Iya. Jadi udah akhlakul karimah banget. Akhlakul karimah. Iya. Walaupun memang dibilang, wah ini Valdo. Tapi dia ngerti akhlakul karimah nggak itu sebetulnya? Ngerti ya? juga. Maksudnya konsep yang dibangun Pak Wahidin waktu itu dia ngerti ya? Dia ngerti. Dia memahami itu. Walaupun sekarang isunya dibilang, Valdo bukan putra daerah. Lalu kita tahu juga bahwa di Tangerang kita kan heterogen. Kita banyak suku di sini. Dan nggak ada suku yang mencapai populasi 50%. Ya Betawi mungkin 30-40, ada suku Jawa, ada Sunda, belum ada dari Sumatera dan lain-lain gitu kan. Jadi dengan Valdo ini memang kita punya visi yang sama, ingin memajukan kota kita, masyarakatnya bahagia, masyarakat bekerja dengan nyaman, mendapatkan pelayanan yang baik, dan pemerintah hadir di situ. Gitu. Memang sekarang ini kita juga sangat senang dengan pemerintah sebelumnya ya. Dan kita juga akan melanjutkan program-program yang baiknya.
justru itu menjadi acuan kita juga dengan sebelumnya digitalisasi, ada Tangerang Live, lalu penanganan titik-titik banjir. Kita akan teruskan program-program itu. Karena itu bagus sekali gitu. Dari wali kota sebelumnya lagi gitu kan. Iya. Kita coba dulu deh lah. Soal partai politiknya. Partai politik ya. Jadi yang sudah fix itu Gerindra, Nasdem. Yang sudah fix sekarang ini pertama dari partai saya sendiri Nasdem. Lalu kedua dari PSI, Partai Valdo, lalu Gerindra, lalu PAN. PAN udah oke. PAN insya Allah ke kita juga. Enggak, yang sudah keluar rekomendasi itu? PAN. PAN juga ya, ikut. Kalau ini kita masih proses semua. Oke. Lalu juga komunikasi bagus dengan PKS. Insya Allah juga PKS akan bergabung dengan kita. PKS dengan PKB juga masih komunikasi dan kita juga komunikasi dengan P3. Jadi masih jalan komunikasi. Sama PDIP juga kita komunikasi. Memang niatnya bangun koalisi gemuk atau gimana? Ya niatnya kita butuh supporting, pasti juga butuh masukan dan juga butuh menggalang kekuatan ya secara politik ya sah-sah aja gitu ya menurut saya. Iya makin banyak orang bergabung sebenarnya makin baik. Iya kan baik. Memang makin banyak kepala itu makin baik. Memang F2 ini akhirnya didukung dengan banyak partai kan gitu. Tapi kita kan nggak hanya berpikir hanya ngumpulin partai doang. Kita juga harus mengubah elektoral kita. Iya, elektoral. Karena bagaimanapun kita kan agak tertinggal secara waktu. Makanya selain kita ngurusin partai juga kita harus ngurusin bicara elektoral bawah, bertemu masyarakat, sosialisasi, pemasangan atribut segala macam. Itu kapan mau dimulai? Karena belum kelihatan tuh di lapangan tuh belum kelihatan tuh Valdo Fadlin tuh ininya. Emang kalau sekarang kita kan masih nunggu deklarasi besar ya, deklarasi dengan partai-partai lainnya. Cuma nanti dalam waktu kurang dari bulan ini kita udah mulai pasang beredar di bawah. Jadi ada rencana deklarasi besar dulu ya, deklarasi besar dengan partai-partai pendukung kita. Oh ini eksklusif deh. Eksklusif. Rencana deklarasi besar belum ada yang diberitain. Iya. Itu waktu pemilihan atau istilah namanya itu siapa yang jadi wali kota, siapa yang jadi wakil wali kota itu ada perdebatan atau lancar aja karena itu sebenarnya nggak ada kadernya yang diusung ya. Ada Pak Turidi kalau yang muncul tuh ketuanya kan sementara yang diusung dari PSI dan dari Nasdem itu ada alot nggak maksudnya? Enggak, justru kita jauh dari kata alot, kita benar-benar fleksibel aja, santai aja, ngobrol-ngobrol, karena juga kita sadar diri, kita sadar kemampuan masing-masing juga, kita nggak ada yang punya ego, lalu juga kita nggak ada yang merasa kita paling bisa gitu, kita nggak ada yang merasa sombong, karena bagi saya yang boleh sombong itu hanya Tuhan, gitu kan, karena Tuhan juga nggak sombong sama kita, terus kita sombong sebagai manusia, ya komunikasi sederhana. Terus itu kan komunikasi sederhana aja. Oke, misalnya kita bagi wakil tugasnya apa, wakil tugasnya apa, lu bisanya apa, kemampuan lu apa, kemampuan saya ini, lu ini gitu kan. Itu udah sampai obrolan itu juga? Iya, sederhana aja. Pembagian tugas. Dengan teman-teman di partai juga seperti apa. Setuju nggak nih? Ada 2 anak muda, dia sodorkan nama seperti ini, gitu kan. Karena memang niatnya kita kalau dimulainya dengan sesuatu yang bersih tegang untuk membangun kota kita, menjalani kita saat kita jabat nanti, insya Allah kalau memang ditakdirkan Allah, ya repot-repot juga nanti di tengah jalan. Makanya akhirnya kita berpikir secara rasional dulu aja. Kita kesampingan gitu. Lagi kan sama-sama muda saya sama Valdo. Iya kan maksudnya biasanya tuh muda itu selalu ego. Iya. Tapi ini enggak kan cair gitu. Jadi cair aja, asik-asik aja, dan saya juga nggak ada gengsi. Oh, kok Bang Fadlin wakil nggak ada. Walaupun tujuannya mungkin di podcast sebelumnya saya bilang bahwa wali kota. Akhirnya kan saya bilang fleksibel aja. Karena niatannya juga kalau secara pribadi nothing tulus juga sebenarnya. Karena membangun kota ini kan juga butuh kesegaran, butuh kebersamaan, komunikasi yang baik dengan berbagai elemen, butuh gercep gitu kan, butuh kita sama-sama. Permasalahan memang ada yang harus kita selesaikan, walaupun tidak semua masalah ada solusinya kan seperti itu. Ya ini tadi disinggung soal elektoral tuh menarik. Ya memang kemunculan Valdo Fadlin ini atau Fadlinnya Bro Fadlin sendiri kan belakangan. Lebih dulu beberapa calon wali kota yang lain, misalnya kayak petahana Pak Sarudin. Nah, apa itu yang mau dilakukan untuk mengejar ketertinggalan tuh elektoral? Yang pasti sosialisasi.
sama penyebaran APK kita. Tinggal orang tahu bahwa ada sosok anak muda yang masih segar, masih berjiwa muda, masih bisa kasakusuknya lebih cepat gitu kan, jiwanya ya lebih satset bahasa anak muda sekarang. Kalau orang mungkin lihat di baliho saya ada geserwir itu kan sebenarnya bahwa anak muda juga pengen maju gini, anak muda juga ingin berkiprah, anak muda juga ingin memberikan solusi buat kota kita yang kita cintai kan. Jadi maknanya geserwir itu sepositif itu ya? Iya, bukan kita mendiskreditkan tahun lain, bukan. Cuma anak muda tolong nih dikasih jalan gitu. Tolong dikasih juga kesempatan untuk maju. Untuk berbuat di dalam politik gitu. Tapi lawannya kan ya berat lah, satu petahana yang punya pengalaman di birokrasi. Punya strategi nggak untuk melawan itu? Ya kalau pengambil birokrasi kita punya mentor-mentor juga, termasuk juga dari orang tua sendiri ya, pengalaman. Ya kalau bicara politik itu kan kita mencari tujuannya pasti kemenangan. Bicara melawan politik ya saya menganggap semua lawan itu berat. Semua lawan pasti punya strategi masing-masing. Kita tidak pernah membuat stigma buruk ke lawan ataupun menyepelekan gitu kan. Kita anggap semua berat dan semua orang juga punya hak untuk calon. Semua orang juga punya hak untuk berbuat untuk pengen jadi wali kota atau wakil wali kota. Itu hak orang masing-masing. Tapi kita jangan sampai menyepelekan lawan kita sendiri gitu kan. Pasti strateginya itu. Kita masyarakat, sosialisasi, kita turun masyarakat bersentuhan langsung. Karena kalau pilkada kan lebih lihat figur sebenarnya ya. Beda dengan pileg ya. Dengan segala macam pertemuan yang ada dikemas dari tim kita segala macamnya itu. Jadi keunggulannya mudanya ini. Iya. Ya, dengan mudahnya ya kita mungkin sosialisasi biasanya orang 5 titik kita bisa mungkin 10-15 titik per hari. Gitu. Dan memang mesti begitu untuk menyusul ketertinggalan elektoral. Ya kan kita masih cair lah kalau menurut saya tuh masyarakat juga belum mayoritas lah yang menentukan bahwa gua ini pasti akan ini pilihan gua. Itu kalau menurut saya itu pasti belum banyak juga. Maka masih terbuka peluang untuk berkontestasi itu masih besar. Masih besar. Peluang masih besar dan juga tidak ada yang bisa mengatakan hari ini si A menang si B menang gitu. Oh iyalah kan pemilihan kan. Jadi kita juga jangan terlalu bereuforiya bahwa kita udah punya masa sekian, enggak juga. Jadi bukan kita bicara tapi bagaimana kita bicara ke masyarakat, mendengarkan ceritanya, curhatannya, permasalahannya apa aja gitu kan. Ketemu dengan RT RW, permasalahan apa, misalnya insentif atau misalnya masalah lain, simpul-simpul di bawah masyarakat. Tapi turun ke jalan, turun ke lapangan tuh sudah sering ya, Bro? Saya alhamdulillah dalam kemarin saya sudah turun ke masyarakat. Saya ingin tahu permasalahan di bawah, ketemu langsung dengan masyarakat di bawah, apa keluhannya, apa yang kurang gitu kan, apa yang harus kita perbaiki, apa yang sudah berjalan kan gitu. Dan saya yakin semua calon, semua pemimpin nanti Tangerang Kota pasti ingin yang terbaik buat kota kita. Tinggal bagaimana kita dalam politik kan ada kontestasi ya. Tinggal bagaimana kita aja nanti. Ya memang kalau pengalaman pasangan Fadlu-Fadlin ini kalau secara pengalaman menjabat sebagai birokrat memang ya belum ada. Tapi seperti disinggung tadi mentor-mentornya itu kan, apalagi bokap kan, 2 periode wali kota Tangerang, Bapak Wahidin Halim, yang banyak program pembangunannya itu banyak yang menyentuh kebutuhan masyarakat kan. Tambah saya ada mertua saya juga emang penstulen Pak Haji Ivan, memang dari kota Tangerang, dari awal Tangerang Kota sampai Asda 1 terakhir ya saya kan juga banyak belajar dari mertua saya sendiri gitu. Mertua juga kan pernah menjadi kepala dinas perhubungan pernah ya. LH tuh sampah malah sampah. Jadi ngerti isu sampah juga lah ya. Pasti sering diskusi juga kan. Karena problematika kota sekarang tuh diantaranya kota Tangerang tuh soal sampah. Betul. Jadi TPA Rawakucing tuh sudah overload ya. Sudah kayak gunung. Mas saya belum lama Sabtu saya kesana, saya lihat di posisi laut Kedaung belakang. Memang udah luar biasa itu. Iya. Sudah kita kayak lagi ke Cisarua ke puncak lihat gunung, itu gunung sampah. Sampah ini bau itu kalau habis hujan, Bro. Lagi dampak ke masyarakatnya kan bau segala macam limbah. Memang itu PR besar itu. Yang pasti kita cari solusi lah. Lagi dengan tadi saya bilang Valdo juga punya jaringan koneksi kaitan di atas juga bagus dengan kementerian juga dengan di pusat. Saya yakin nanti kita cari solusi yang bersama. Memang ini kan masalah polemik di setiap daerah ya, masalah sampah ya, bukan hanya Tangerang Kota. Terus juga bicara pengangguran juga kan, pengangguran kan kita harus jelas input outputnya harus real di situ.
Jadi adakan job fair yang memang nanti ingin menghimpun, lalu kita ada badan latihan kerja. Kayak saya ke daerah Cibodas, itu kan ada banyak pabrik juga, ketemu masyarakat. Dia bilang, Bang, nanti kalau abang ditakdirkan jadi, ya buka Bang, misalnya kayak BLK, khusus supir forklift gitu misalnya. Kan bisa gitu. Iya. Jadi terpakai ilmunya, jasanya juga untuk pabrik-pabrik yang ada di Tangerang Kota kan. Misalnya Bang, nanti untuk BLK teknisi gitu kan bisa. Atau misalnya saya punya anak buah tuh di asalan saya di Jagarawa, memang saya tanya, dia impian pengen jadi security. Iya, saya bilang, itu mimpi kamu? Iya Pak, mimpi saya security. Unik juga saya bilang. Jadi udah tercapai. Tercapai. Maksud saya, nanti kalau memang tujuan yang situ, daripada dia anak nganggur, dia punya keinginan menghidupi keluarganya, adiknya, emaknya, bapaknya, keluarganya. Nggak apa-apa kita bisa BLK security yang bagus gitu kan. Iya. Emang terdidik, kayak misalnya security bank, ya bank yang tanda kutip yang saya sebutin itu kan, memang pelayanan yang bagus itu kan. Atau nanti misalnya dalam e-sport ataupun teknologi, kita berikan BLK yang bagus itu anak muda. Iya. Kita bikin hub-hubnya di situ. Jadi sederhana aja. Cuma kalau bagi saya bicara pendidikan, kesehatan, infrastruktur, itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus kita banggakan. Karena itu menjadi kewajiban sebenarnya. Fardhu ain. Dan di Kota Tangerang itu kan sudah selesai. Itu bukan sesuatu untuk kita pencitraan, kita gaung-gaungkan lagi. Karena bagi saya itu kewajiban pokok itu mah. Iya. Kalau soal 5 waktu itu wajib itu mah. Iya. Udah bukan kita buat, kita membangun ini bukan, cuma itu kewajiban. Memang pemerintah harus hadir di situ. Untuk masalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Iya. Itu kewajiban wajib itu mah. Nah, yang di luar itu kan memang Kota Tangerang itu sudah selesai lah ya kita anggap. Program pembangunan juga sudah memperkuat 3 urusan itu. Iya, kemudian Pak Arief tuh wali kota dulu juga memperkuat, menambah 1 kemajuan di bidang teknologi informasi. Tangerang Live itu kan Tangerang ya. Live, Ya. Tangerang Live. Itu kan mudah banget itu. Nah, itu bagus. Nah, itu harus kita teruskan itu. Program-program Pak Arief sebelumnya. Zaman Pak Wahidin, zaman Pak Arief, itu harus kita terusin bagus-bagus. Nah, kalau nanti yang disiapkan sekarang program tuh yang spesial atau program yang identik Fadlin itu soal apa itu? Ya pasti kalau komunikasi pasti kita bangun ke semua elemen, kita bangun komunikasi. Terus program-program anak muda yang memang nanti ada input output yang jelas, kita akan siapkan di situ. Ya kalau selama ini gambaran besarnya kan memang ini masih berproses ya. Jadi program-program itu juga masih kita susun, memang langsung kena masyarakat, belum clear ya belum clear juga. Bicara kayak Tangerang Live juga itu bagus sekali, kita teruskan. Bagaimanapun juga Tangerang sudah menjadi kota yang memang maju, terlihat bukan hanya sekedar kota penyangga akhirnya, karena kita punya bandara juga, orang landing di Tangerang gitu kan, di kota kita. Jadi digitalisasi juga akan kita bentuk, karena memang formulasinya juga itu menarik menurut saya. Iya. Kita tahu bahwa Wahidin Halim, Bapak pemimpin Kota Tangerang betul-betul sukses. Ada beban nggak ketika nanti misalnya terpilih jadi wakil pemimpin Kota Tangerang yang sekiranya punya program yang minimal bisa menyamai prestasi dari Bapak atau pengen lebih dari prestasinya Bapak di Kota Tangerang? Oh iya, memang kalau kata pepatah kan buah jatuh jauh dari pohonnya ya. Iya. Ya kalau dibilang beban sih ya, kalau saya mah kondisi sekarang ya saya ingin jalanin aja. Pasti dengan nanti juga kita dimentori dengan baik. Kalau urusan beban, ya nggak ada beban juga sih, karena juga memang saya dalam perjalanan ini ya nothing tulus juga sebenarnya. Nothing tulus, yang nggak ada beban, melanjutkan yang baik-baik. Karena kalau saya tanya sama Bapak, Pak mau jadi gubernur, kemarin jadi gubernur ya? Kapan sih Pak? Saya bilang, ibadah. Iya. Ibadah kan bisa sholat, Pak, sedekah. Itu mah yang normal, yang formalitas gitu kan. Apa bahasa fardu? Iya. Jadi pas ketika Bapak bilang itu ibadah, itu saya bilang, oh mungkin ini ya. Dan saya akan melihat juga seperti guru di Pandeglang Lebak yang SMA, SMK negeri yang di bawah provinsi langsung. Dari gajinya maksimal waktu itu 300-400 ribu, Bapak Gubernur langsung jadi 3,5-4,5 juta kalau nggak salah. Naik sekali itu, ya kan ya.
ya? Iya, berapa? Menarik sekali. persen. Berarti ada nilai kebermanfaatan untuk masyarakat, peningkatan di situ. Jadi ya maksud Bro Fadli yang penting gue bermanfaat aja. Iya. Nggak ini maksudnya nggak terbebani juga maksudnya gitu. Iya. Dengan kebesaran nama bokap itu. Iya. Kalau bicara uang kan akan habis juga. Iya. Tapi bicara peninggalan yang baik, legacy yang baik kan itu bagi saya suatu apa ya? Senang kebanggaan juga buat kita pribadi. Wah, setelah kita udah di umur gitu udah lihat oh ini hasil saya nih, hasil saya, masyarakat dapat manfaatnya. Senang itu aja. Ada kebanggaan, bahagian di situ. Karena kalau bicara ekonomi, alhamdulillah Allah udah begitu baik sama saya. Iya. Mungkin karena bin saya Haji Wadin Halim gitu kan, jadi ada nilai moralitas juga. Kan Allah ngasih saya di keluarga Haji Wadin Halim, ini mungkin saya pikir ya kayaknya nggak cuma-cuma juga gitu. Iya, pasti takdir lah. Takdir gitu kan. Andai saya anak presiden, saya nyalon wapres. Tapi kan nggak bisa milih kita gitu. Iya. Nggak bisa. Jadi itu udah blessing. Iya, dengan blessing kan saya sadar juga, berarti juga saya harus berbuat juga ke masyarakat gitu kan. Karena Allah begitu baik sama saya, bin saya Haji Wadin Halim gitu kan, di keluarga yang sekarang ini. Jadi ada nilai-nilai moralitas bagi saya yang akhirnya saya harus anfa'uhum linas kata Nabi kan. Bikin manfaat untuk masyarakat, untuk orang sekitar, minimal untuk masyarakat kita. Jadi saya bilang ya nggak ada beban juga mencalonkan ini. Saya nikmatin sekali kok. Nikmati prosesnya juga dong. Iya, prosesnya juga. Oke lah. Apa lagi, Nah, dari tadi kita belum ngobrolin profil Fadli itu. Kenapa sekarang, bukan dari sekarang sih, dari kemarin udah terjun ke dunia politik. Dan sekarang, kemarin sempat nyala tuh sekarang di Wakot. Punya Nah, sebetulnya maksudnya panggilan atau ke dunia politik itu panggilan atau gimana tuh? Ya nggak, pertama juga nggak ada paksaan juga sih. Bapak saya orang sangat demokratis. Maksudnya bisnis kan punya kan? Iya. Bisnismen itu kan? Iya, saya ada usaha. Ya. Memang cuma kalau usaha kan saya bisa memberikan manfaat untuk yang kerjama saya aja. Iya. Terbatas. Ya. Cuma dengan kebijakan kita bisa memberikan lebih luas lagi kan. Seperti itu berpikir di awalnya. Terus karena ya pikir mau ngapain lagi ya kan begitu. Dan memang bagi bapak saya tadi saya bilang orangnya sangat demokratis, nggak ada paksaan ya saya terjun. Ya, bicara kalah menang, bicara proses pembelajaran kita, bahwa tidak ada yang instan juga, walaupun nggak mentang-mentang lo anak seorang Wadin Halim lo bisa langsung menang, bisa instan. Kita ngambil juga proses-proses itu. Dan juga bukan hak kita juga untuk menjurutkan orang yang kalah juga. Orang punya hak masing-masing menurut saya. Jadi orang bisa jangan dianggap yang orang yang miskin lalu nggak bisa jadi kaya kan gitu. Iya, betul. Jangan yang orang yang kalah nggak bisa jadi menang. Jadi kita nggak punya hak untuk memberikan stigma ke orang bahwa orang nih pasti selamanya miskin, enggak juga. Enggak ada perubahan. Ada perubahan. Kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Iya. Itu soal rezeki, soal nasib ya. Makanya dia fight lagi nih, Fadli nih. Dan kalau saya memang Kota Tangerang. Iya, saya memang petarung, ya kan. Saya petarung bicara kalah menang belakangan. Itu majunya dulu. Daripada kita nggak melakukan apa-apa, gitu kan. Betul. Makanya saya bilang ya pengusaha akan bangkrut, dia bangkit lagi. Jangan kita sudutkan dia nggak akan sukses, nggak akan bisa maju. Ini orang kalau bicara perubahan, kalau saya lihat, bang apa sih perubahan itu? Sederhana, orang dari geblak jadi pintar. Tadi bengkok jadi lurus, gitu kan. Kita nggak punya hak juga menjudutkan orang, menyepelekan orang. Lu nggak bakal selamanya miskin, nggak bisa. Karena udah berputar gitu ya. Iya. Jadi kapan mau deklarasi? Deklarasi akan saya undang Fadli itu sini. Thank you Bro Fadli. Terima kasih. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.